share screen dulu. Ini ya, kemarin saya minggu lalu sampaikan gitu ya, kurang lebih bagaimana sih kita melihat kondisi perusahaan dari cash flow-nya gitu ya. Saya coba kemarin ketika teman-teman melakukan analisis liabilitas, coba dikonfirmasi dilihat cash flow-nya. Nah, ini ya kurang lebih yang dimaksud. Ya, coba kita lihat bersama-sama, cermati beberapa tanda ini ya. Bentar, saya besarkan. Nah, di sini ada berbagai macam kondisi cash flow statement gitu ya. Nah, cash flow statement terbagi dalam 3 bagian ya, cash flow from operating, cash flow from investing, dan cash flow from financing. Dari melihat atau menganalisis isi dari cash flow statement, kita bisa mencoba memahami kira-kira perusahaan itu dalam kondisi seperti apa. Ini adalah contoh-contoh perusahaan yang digunakan ya, tapi ini mungkin sudah kurang akurat ya, karena ini kalau nggak salah tahun 2018 ya menggunakan laporan keuangan. Nanti untuk bisa teman-teman update lagi ya, apakah dia masih masuk bentuk cash flow statement seperti ini. Oke, yang pertama ya. Nah, di sini ada sebuah perusahaan dilihat cash flow statement-nya itu dari cash flow dari operating-nya positif, investing positif, financing-nya positif. Kalau operating positif artinya apa? Artinya apa sih kalau cash flow from operating positif itu? Kegiatan operasionalnya bagus Bu, berjalan. Jadi Bagus ya, profit jadi ya. dia bisa menghasilkan cash atau keuntungan dari operasionalnya gitu ya. Baik, nah ini berarti kondisinya dia secara operasional itu bisa generate cash. Lalu kalau investing positif itu artinya apa sih? Dia melakukan disposal aset Bu. Ya, ya. Nah, ketika melakukan investing positif berarti ketika misalkan kita bandingkan, walaupun misalkan di situ dia ada pembelian aset tetap ya, tapi penjualan aset tetapnya lebih dominan sehingga bentuknya adalah cash inflow ke perusahaan, gitu ya. Jadi perusahaan mendapatkan cash sehubungan dengan kegiatan investingnya. Investing activity. Kalau financing positif artinya dia sedang melakukan apa? Gimana? Coba di-unmute. Mas Dio masih di-mute itu. Saya apa? Ya, itu ya kegiatan financing seperti penerbitan obligasi atau penerbitan saham, Bu. Ya, betul ya. Nah, jadi kegiatan financing positif berarti dia melakukan kegiatan pembiayaan ya, entah dia nambah obligasi baru, menerbitkan obligasi baru, atau dia apa istilahnya yang melakukan pembiayaan gitu ya. Baik isu. Ya, betul ya. Nah, ini keadaan ketika positif, berarti perusahaan sedang dalam kondisi sangat liquid ya. Jadi dia dari operasionalnya dapat cash gitu ya, lalu dia juga mengupayakan dari investingnya juga generate cash juga, dan dari financingnya dia kelihatan nih meminjam gitu ya. Nah, mungkin biasanya perusahaan kalau misalkan sangat liquid seperti ini, biasanya dia antisipasi untuk melakukan akuisisi gitu ya. Oke, kita break azan dulu sebentar ya. Indikasinya adalah perusahaan itu ya melakukan pembelian fixed asset dan pelunasan utang, asalnya uangnya dari mana? Dari operasionalnya mereka. Itu paham ya?
Jadi alirannya seperti itu. Jadi memang cash flow statement itu bisa ada makna lain ya kalau kita lihat dari dengan cara kita melihat tanda-tanda ketiga bagian cash flow statement. Nah sekarang yang ketiga nih ya, dari operasionalnya dia bisa generate cash ya, dari investingnya juga dia positif, berarti kan dia jual fixed asset gitu ya. Nah yang terakhirnya adalah melunasi utang. Nah dari sini bisa kita lihat ya bahwa perusahaan itu menggunakan cash dari operasional mereka ya ditambah dengan penjualan fixed asetnya untuk melunasi utangnya. Paham ya? Kebayang nggak sekuensinya? Kalau misalkan belum paham boleh bertanya ya. Nah, jadi di sini perusahaan tampak fokus ya bagaimana mereka melunasi kewajibannya gitu ya. Nah, mungkin di sini salah satunya adalah dengan cara menggunakan cash from operating ditambah dengan sell of fixed asset. Ya. Nah, selanjutnya di sini positif, negatif, positif ya. Berarti di investing kalian sedang membeli fixed asset. Ya. Berarti di sini bisa jadi kalian lagi ekspansi nih, perusahaan lagi melakukan ekspansi. Kita membeli fixed asset tersebut atau belanja modal gitu ya. Nah, dari mana asalnya? Asalnya sebagian dari cash flow from operating ditambah dengan cash flow from financing. Jadi kita tambah nih dari operasional kita ditambah dengan kita juga melakukan pinjaman baru, gitu ya. Oke, nah ini yang terakhir negatif, positif, positif. Kira-kira apa nih maknanya? Ya, kira-kira dari perusahaan ini kondisinya lagi baik atau kurang baik nih? Dari sisi operasionalnya. Kurang baik. Kurang baik ya. Oke, dia tidak bisa generate cash nih di sini ya. Lebih besar pasak daripada tiang nih. Ya, cost dia lebih besar daripada revenue yang dia dapatkan. Nah, oleh karena itu, tapi ini secara cash ya. Nah, oleh karena itu dianggapnya perusahaan tidak generate cash. Nah, untuk menutupinya, ya perusahaan mengcover dengan menjual aset ditambah dengan pengadaan pinjaman baru, gitu ya. Ada lagi sebentar slide berikutnya ya. Nanti kalau misalkan teman-teman mau juga boleh ya lihat lagi videonya. Nah ini ya, yang ketiga terakhir. Di sini cash flow from operatingnya negatif, cash flow from investingnya negatif, cash flow from financingnya positif. Jadi di sini terlihat perusahaan juga dari operasionalnya dia tidak bisa generate cash, tapi di sisi lain ya perusahaan itu kalau di awal-awal ya ketika dia masih baru berdiri startup ya, di sisi lain kan dia perlu tuh ya untuk beli fixed asset, beli belanja modal. Tapi di sisi lain dari operasionalnya dia juga belum terlalu menguntungkan. Nah, ini menggambarkan nih ya, ini biasanya terjadi di perusahaan startup nih. Ya, jadi dia secara operasional belum menguntungkan, belum generate cash, investingnya dulu dia masih perlu jor-joran gitu ya untuk mengeluarkan modal. Akhirnya dia gunakan pembiayaan ya. Nah ini Bumi. Nah dulu pernah dengar teman-teman mungkin 2 tahun 3 tahun lalu ada kasus terkait saham Bumi ya. Nah ini dia dari cash flow statement-nya ternyata nilai operating cash flow from operating negatif, financing-nya juga negatif, investing-nya positif. Ini kira-kira apa nih maksudnya?
Gimana nih kira-kira perusahaannya? Dari mendekati tanda-tanda ya kalau ini ya. Jadi dari sisi operasionalnya dia nggak bisa generate cash gitu ya, mungkin dari financing dia juga harus melunasi utang dia yang banyak gitu ya. Dan pembiayaan ini kan juga masalah trust ya. Kalau perusahaan ketika di masa akhir gitu ya, jadi kan kalau lihat siklus bisnis itu dia mulai dari tumbuh gitu ya, lalu mature, lalu akhirnya drop gitu ya. Nah, ketika dia setelah mature itu ya tidak semudah itu juga untuk mendapatkan pembiayaan baru. Nah, di sini perusahaan di sisi lain harus melunasi utangnya, tapi operasional dia juga nggak bagus, maka dia mulai jual aset. Nah, makanya waktu di pertemuan 2 saya jelaskan ya bahwa ketika perusahaan cash flow-nya positif overall gitu ya, belum tentu kondisinya bagus. Harus dilihat perusahaan itu ada di siklus yang mana. Kalau misalnya cash flow-nya negatif, tapi dia lagi di siklus awal-awal ya, startup, nah itu bisa jadi positif gitu ya. Jadi memang perusahaan sedang ekspansi gitu ya. Walaupun dari sisi operasionalnya dia belum stabil. Tapi kalau misalkan cash flow positif pun, kalau bentuknya seperti ini, ya katakanlah ini penjualan fixed asetnya itu melebihi cash flow operating dan financing, jadi nanti overallnya positif gitu ya. Tapi kan itu berarti lagi dilikuidasi perusahaannya. Jadi nanti kalian harus memahami kalau nilai cash flow positif negatif itu maksudnya. Teman-teman suara saya jelas? Jelas. Jelas, Bu. Nah, ini sekarang yang terakhir. Perusahaan dari operasionalnya juga negatif, financing negatif. Di sini mungkin ya sudah investingnya juga sudah negatif ya. Jadi di sini company using cash reserve to finance operation shortfall and pay long-term creditor. Jadi dia udah pakai ya uang cadangan lah ya, kas cadangan kami sudah benar-benar negatif semua. Ada yang mau ditanyakan terkait materi sebelum kita pindah ke diskusi kelompok? Silakan. Oke, ya, nah nanti ini dengan teman-teman memahami cash flow analisis ya, harapannya nanti kalau misalkan kalian lihat keadaan aset perusahaan, keadaan liabilitas perusahaan, coba kaitkan dengan kondisinya. Nah, salah satunya bisa dibantu dengan melihat cash flow statementnya mereka ya. Oke, kalau begitu kita lanjut ke presentasi ya. Nah, hari ini adalah presentasinya kelompok 3 ya. Silakan untuk kelompok 3. Izin share screen, Bu. Baik, silakan. Waktunya 30 menit ya dengan diskusi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok dari Bimantika Bintang Aditya, Cynthia Astriani, Miftah Falah, Rifki Miftah, dan saya sendiri Sofa Sanandina. Di sini kami langsung saja akan dipaparkan materi yang pertama oleh saya sendiri. Di sini itu ada kemungkinan atas adanya distorsi aset, ada aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar sendiri ini ada 4 kemungkinan. Yang pertama ada peningkatan persediaan, lalu peningkatan kas dan setara kas, lalu ada peningkatan aset kontrak, dan yang terakhir ada peningkatan aset keuangan lancar lainnya. Lalu di aset tidak lancar ini ada 4 kemungkinan juga. Yang pertama, peningkatan aset tetap, peningkatan aset tak berwujud, peningkatan aset hak guna, dan peningkatan biaya kontrak. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Akan dipaparkan oleh Saudara Bintang. Silakan kepada Mas Bintang. Siap, terima kasih Mbak Sofa.
Nah, di sini saya akan membandingkan laporan posisi keuangan konsolidasi tahun 2019 dan tahun 2020 untuk bagian aset lancar. Dan saya akan hanya meng-highlight beberapa akun yang memiliki kecenderungan mengalami kenaikan yang signifikan. Untuk akun yang pertama itu ada aset keuangan lancar lainnya, di mana di tahun 2019 itu besarnya sebesar 554 miliar, sedangkan untuk tahun 2020 mengalami Maaf, ya silakan Mas Bima, udah kembali normal. di mana di tahun 2019 itu nilainya itu sebesar 554 miliar dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2020 menjadi 1.303 miliar. Itu adalah deposito yang jangka waktu 3 bulan kurang dari 1 tahun. Untuk akun selanjutnya itu ada aset kontrak, di mana mengalami kenaikan di tahun 2019 itu tidak ada, sedangkan untuk tahun 2020 itu 1.036 miliar. Disebabkan itu karena diberlakukannya PSAK 72 di PT Telkom sehingga muncul akun aset kontrak yang sebelumnya masuk ke dalam piutang usaha, sehingga terjadi perubahan nilai signifikan pada akun aset kontrak. Dan untuk yang ketiga itu ada biaya kontrak, di mana di tahun 2019 itu tidak ada, sedangkan untuk tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 454%. Disebabkan karena PSAK 72 juga, biaya kontrak ini terdiri dari biaya untuk memperoleh dan memenuhi kontrak disajikan terpisah pada laporan posisi keuangan konsolidasi. Untuk sebelumnya itu, biaya kontrak ini dibebankan pada saat terjadinya atau diamortisasi dengan dasar sistematis yang tidak konsisten dengan pengakuan pendapatan terkait. Untuk pembahasan aset tidak lancar akan dilanjutkan oleh teman saya, Miftahul Falah. Baik, terima kasih Mas Bintang. Sekarang kami akan membahas mengenai aset tidak lancar. Seperti yang terpampang dalam slide bahwa tiap akun aset tidak lancar itu mengalami perubahan ya dari tahun 2019 ke 2020. Nah, yang pertama ada aset kontrak. Aset kontrak ini mengalami kenaikan sebesar 203%. Ini itu disebabkan karena adanya perubahan kebijakan akuntansi berupa penggunaan PSAK 72. Terus yang kedua, penyertaan jangka panjang pada instrumen keuangan, di mana terdapat kenaikan sebesar 284% yang juga disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi, namun ini penggunaan PSAK 71. Lalu akun yang ketiga, itu ada penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi. Ini mengalami penurunan ya sebesar 84% yang disebabkan adanya penjualan kepemilikan saham pada perusahaan anak sehingga jual beli saham ini itu tidak dikategorikan sebagai distorsi. Lalu akun berikutnya yaitu biaya kontrak terdapat kenaikan sebesar 1.254% yang disebabkan penggunaan PSAK 72. Kemudian untuk aset tetap akan dibahas slide berikutnya. Lalu bawahnya, aset hak guna itu terdapat kenaikan sebesar 18.566%. Ini juga disebabkan penggunaan PSAK. Kalau ini PSAK 73, di mana sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan kemudian diakui sebagai aset hak guna sehingga menambah nilai akun aset hak guna secara signifikan.
Selanjutnya, aset tak berwujud terdapat kenaikan sebesar 6% disebabkan karena adanya standar baru dan perubahan tarif pajak. Terakhir, tidak lancar lainnya terdapat penurunan sebesar 56% yang disebabkan karena adanya perubahan kebijakan akuntansi, di mana perubahan kebijakan akuntansi berupa penggunaan PSKK yang baru atau lainnya ini tidak dikategorikan sebagai distorsi. Untuk selanjutnya, pembahasan aset tetap akan dijelaskan oleh Cynthia. Silakan. Ya, selanjutnya, di sini kami juga mencoba menganalisa distorsi aset tetap dengan menggunakan benchmark. Kami menggunakan PT Indosat. Nah, beberapa akun yang kami analisis itu adalah akun yang sama di antara dua perusahaan, antara lain bangunan dan kendaraan. Nah, di sini kita input dulu cost dari bangunan dari kedua perusahaan itu dari Indosat ada sebesar 1.008.605.000.000. Kemudian untuk Telkom 16.137 miliar. Nah, selanjutnya kita masukkan juga kos kendaraan untuk Indosat itu sebesar 15.188.000.000 dan untuk Telkom 551 miliar. Nah, selanjutnya juga kita memasukkan depresiasi selama tahun 2020 untuk bangunan Indosat itu sebesar 27.119.000.000. Kemudian untuk Telkom sebesar 739 miliar. Nah, untuk kendaraan di Indosat itu depresiasinya sebesar 261 juta dan untuk PT Telkom sebesar 74 miliar. Kemudian di sini kita cari depreciation to cost-nya untuk Indosat itu di bangunan sebesar 2,69% dan untuk kendaraan sebesar 1,72%. Kemudian rate ini kita apply ke ini apa namanya cost-nya PT Telkom. Kita dapatkan nilai untuk bangunan sebesar 433.885.000.000 sekian. Kemudian untuk kendaraan kita dapatkan sebesar 9.468 sekian. Nah, kemudian kita selisihkan antara hasil apply rate kita tadi dengan depreciation PT Telkom. Di sini untuk bangunan kita dapatkan minus 305, 114, 283, 590. Ini karena depresiasi PT Telkom itu cenderung lebih besar dari rate yang kita cari tadi. Kemudian kita konversi ke persentase. Ini dengan cara membagi selisih tadi dengan profit. Kita dapatkan 1,03%. Di sini kami menilai bahwa ini tidak melebihi batas material sehingga tidak dianggap sebagai distorsi. Kemudian untuk kendaraan, selisihnya kita dapatkan 64.531 sekian dari selisih 9.468 dengan 74 miliar. Kemudian kita konversi menjadi persentase, kita dapatkan 0,22% sehingga kita menganggap ini tidak ada distorsi karena tidak melebihi batas materialitas. Selanjutnya akan diterangkan oleh Saudara Rifki. Baik, sebelumnya mohon maaf Bu karena saya off cam karena komputer sedang bermasalah. Yang selanjutnya, walaupun dari hasil analisis di atas terdapat beberapa akun yang memiliki potensi untuk didistorsi karena terdapat kenaikan atau penurunan yang signifikan, namun tidak ada data yang cukup di ALK. Perubahan nilai aset yang kami temukan sebagian besar itu disebabkan oleh karena perubahan kebijakan akuntansi dalam PSAK 71, 72, dan 73. Kemudian terdapat perubahan kurang dari 10% sehingga tidak material. Nah, dari hasil analisis kelompok kami,
terdapat perubahan nilai aset yang masih dalam batas wajar, serta belum ditemukan data yang cukup valid, sehingga kami menyimpulkan jika pada PT Telkom tidak terdapat distorsi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan yang dapat didiskusikan dari kelompok lain, silakan. Baik, berarti sekarang kelompok satu dulu mungkin ya, silakan. Kalau mau share screen dulu. Izin bertanya ke kelompok 3. Silahkan, Mbak Cindy. Terkait dengan adanya PSAK yang baru, sehingga kan beberapa akun itu dilakukan penyesuaian. Nah, apakah dalam hal ini perusahaan itu memiliki peluang untuk melakukan kesalahan terkait kesalahan yang disengaja dalam hal penyesuaian, sehingga penyesuaian ini tidak menggambarkan kondisi real dari yang sebenarnya? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Cindy. Mungkin pertanyaannya bisa kami tampung terlebih dahulu. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya untuk kelompok 2. Ya, kami menunggu jawabannya. Mungkin kelompok 2 boleh kalau misalkan ada yang mau disampaikan. Atau yang lain dari kelompok 1 juga boleh. Izin bertanya, saya Silakan. perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya sekaligus meminta pendapat pada kelompok 3 terkait aset keuangan lancar lainnya. Tadi di CALK kami telah melihat bahwa tertera akan drastis dari deposito berjangka di sana, di mana mengapa deposito berjangka yang lebih dari 3 bulan tapi kurang dari setahun ke bank-bank yang berelasi dengan Telkom seperti BNI, BRI Mandiri, dan BTN itu di 2020 mengalami kenaikan yang bisa dibilang sangat besar gitu. Padahal yang kami lihat di kisaran waktu setidaknya di 2017 sampai 2019 atau bahkan tahun-tahun sebelumnya itu deposito model seperti ini sangat minim dilakukan oleh Telkom. Bahkan bisa dibilang hampir tidak ada, hanya 1 sampai 2 miliar aja gitu yang kami lihat itu. Kelompok kami kemarin sempat intens menganalisa hal ini, namun hanya mendapatkan asumsi singkat bahwa ini merupakan efek pandemi yang dimanfaatkan Telkom untuk berinvestasi singkat. Apakah dari kelompok 3 kalian menemukan suatu penjelasan yang lebih komprehensif terkait hal ini yang bisa disaring ke kelompok 1 dan ke kelompok yang lain? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dandi. Akan kami diskusikan terlebih dahulu. Untuk itu kami meminta waktu sebentar ya Bu untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Oke. Di sini kami telah berdiskusi dan saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Cindy. Tadi kan pertanyaannya tuh dengan adanya PSAK yang baru sehingga beberapa akunnya dilakukan penyesuaian. Nah, dalam hal itu tuh bakalan terjadi peluang kesalahan yang disengaja sehingga menggambarkan kondisi yang tidak real, kondisi yang tidak sesuai dengan realnya atau tidak gitu ya. Nah, menurut kelompok kami dari hal tersebut itu bisa aja si perusahaannya melakukan kesalahan yang disengaja. Tapi dengan hal itu tuh tetap aja si perusahaan harus bertanggung jawab atas yang sudah dilakukannya. Kan nanti ada auditor yang menilai, yang akan mengaudit apakah LK-nya sudah sesuai, ada salah saji atau fraud atau tidak. Seperti itu, Mbak Cindy. Apakah terjawab? Baik, dapat dipahami. Terima kasih kelompok 3. Terima kasih kembali Mbak Cindy. Oke, lanjut ke pertanyaan Mas Dandi tadi yang akan dijawab oleh Mas Miftah. Silakan kepada Mas Miftah. Oke, terima kasih Sofa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dandi. Kami, hasil diskusi kami, yaitu manajemen mempunyai kebijakan tertulis untuk manajemen risiko valuta asing yang sebagian besar melalui penempatan deposito berjangka dan lindung nilai untuk mengantisipasi risiko fluktuasi valuta asing untuk jangka waktu 3-12 bulan. Nah, kami juga berasumsi bahwa kenaikan deposito berjangka hanya karena pandemi semata dan PT Telkom itu ingin berinvestasi singkat. Karena pada laporan keuangan tahun 2021 kuartal 2, nilai dari aset keuangan lancar lainnya itu menurun drastis di angka 414 miliar. Apakah sudah terjawab, Mas Dandi? Baik, terima kasih Mas Miftah dan kelompok 3 atas jawabannya. Keren. Baik, sama-sama. Ya. Tadi teman-teman analisis asetnya belum lihat lagi filenya. Nah, tadi bagian ini depresiasi ya, ketika melakukan benchmarking. Tadi teman-teman melakukan analisis ya terkait dengan aset tetap dibandingkan dengan Indosat yang memang ya kalau kita mau membandingkan benar-benar yang sama dengan Telkom itu agak sulit juga gitu ya karena bentuk dia yang kompleks gitu ya agak kesulitan dulu kita harus mencari pembandingnya. Tapi di sini cukup baik ya menggunakan Indosat karena kalau kita lihat juga Telkom sekarang dominannya ada di Telkomselnya gitu ya, jadi mungkin teman-teman menggunakan itu basisnya, jadi menggunakan Indosat sebagai pembanding. Nah di sini rupanya kalau di sini kelihatannya lebih besar rate dari Telkom gitu ya? Iya Bu. Rate depresiasinya? Maaf ya, ini saya kayaknya kurang stabil deh. Ya, gimana Mbak? Gimana Bu? Ya, depresiasinya lebih besar yang Indosat atau yang Telkom? Lebih besar yang Telkom Bu. Ya, sehingga di sini kita anggap tidak ada distorsi. Nah, ya untuk latihan nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman memang nanti di praktik nyatanya gitu ya teman-teman mengikuti standar tertentu ya. Di sini kita anggap latihan dulu aja. Jadi kurang lebih kalau nanti teman-teman mau menganalisis gitu ya depresiasi perusahaan, nah kurang lebih udah paham nih tata caranya gitu ya proses yang dilakukan. Nah nanti di sini presentasinya dibandingkan, nah di sini kan ada selisihnya ya. Nah ini batas materialitas. Persentase ini
dipresentasikan terhadap nilai apa? Profitnya, Bu. Satu. Ya, betul ya. Jadi nanti ketika melihat distorsi, perbandingannya adalah terhadap nilai net profitnya, gitu ya. Karena biasanya sih motivasi utamanya adalah bagaimana perusahaan itu bisa menampilkan target profit tertentu. Makanya yang dibandingkan itu tidak selalu adalah tren antar tahun gitu ya, tapi lebih ke bagaimana pengaruh besaran biaya ini terhadap profit perusahaan keseluruhan, ya. Nanti mungkin dilakukan untuk aset-aset lainnya juga ya, Mbak ya, selain bangunan dan kendaraan. Jadi di kelas lain ya ada juga ya kelas saya yang lain menggunakan PLN benchmarkingnya ya, tapi saya pikir kalau PLN industrinya sudah agak sedikit udah berbeda gitu ya, pengelolaan asetnya juga kurang lebih kan sedikit berbeda. Jadi saya lebih cenderung menggunakan industri gitu ya. Untuk Telkom coba nanti perhatikan untuk yang memang dia itu sangat ya dengan adanya PSAK 71, 72, 73. Jadi salah satu turunnya PSAK 73 itu adalah ini permasalahan BTS juga ya. Jadi bagaimana kebanyakan perusahaan itu menggunakan sistem sewa tuh untuk BTS-nya. Nah di sini berarti nanti perhatikan apakah perusahaan sudah menampilkan gitu ya nilai dari aset sewanya dengan baik. Kemudian terkait dengan provisi ini kemungkinan kerugian ya 71 intinya. Nah coba lihat lagi apakah perusahaan sudah bisa sudah menambahkan estimasi kerugian terhadap transaksi derivatifnya ya. Nanti dianalisis lagi. Mungkin itu aja dari saya untuk yang Telkom. Nanti teman-teman yang Telkom bisa mulai menggabungkan ya, mulai dari aset analisis bisnis, analisis kemarin, liabilitas ekuitas, sekarang dengan analisis bisnis. Baik, terima kasih ya saya ucapkan untuk kelompok 1, 2, dan 3. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin dari kelompok 1, 2, dan 3? Ya, baik, sama-sama. Ya, kalau begitu kita lanjut ke kelompok 6 ya. Nanti waktu bersama 30 menit ya. Nanti kelompok 5 dan 4 sebagai pendiskusi ya. Silakan. Terima kasih banyak Bu. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin share screen ya Bu. Silakan. Maaf sebelumnya apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya jelas atau Kurang jelas Mas Hafiz. ya bentar saya. Cek apakah sekarang sudah terdengar jelas? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman sekalian. Sebelumnya
saya ingin izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Aklis Mukrofin, absen 1, dan ada Desa Indi Arvinti, absen 7, ada Dian Ulia Rahman, absen 10, dan juga Hilbredi Bukit, absen 11. Nah, kami di sini ingin menjelaskan terkait tentang akuntansi aset yang ada di perusahaan BCA. Nah, untuk lebih jelasnya bisa di next. Mungkin bisa di full screen. Di full screen bisa nggak biar lebih kelihatan gitu di tampilan slide. Bentar. Nggak, maksudnya di tampilan buat presentasi gitu, bisa nggak? Kurang jelas soalnya. Slideshow. Udah tulis. Klik itu kalau nggak bisa, yang arah atas itu. Coba aku aja nggak apa-apa. Yang itu. Udah ke slideshow kan? Udah. Ya, oke. Maaf ya. Aku lanjutin lagi. Tadi sampai mana ya? Nah, jadi di dalam perusahaan BCA ini terdapat beberapa aset yang merupakan kami mempunyai indikasi bahwa aset-aset ini itu distorsi apa enggak. Nah, asumsi menurut kelompok kami yang mengalami distorsi ini adalah akun-akun yang nominalnya itu mengalami kenaikan atau penurunan yang melebihi batas materialitas. Nah, bisa kita lihat kalau di sini itu ada beberapa akun yang mengalami kenaikan atau penurunan sangat signifikan yang melebihi batas materialitas, yang dimana batas materialitasnya 10%. Nah, kelompok kami menganalisis terkait akun-akun tersebut. Yang tergambar di sini itu adalah apa ya namanya? Dari aset perusahaan BCA. Nah, sebelum penjelasan terkait analisis kayak gimana itu, apakah tadi suaranya saya terputus ya? Iya Mas, agak putus-putus. Oh ya, maaf ya, saya ulang secara singkatnya gitu ya. Jadi di sini sudah ditampilkan bahwa ini adalah sebagian besar secara lingkupnya dari aset perusahaan BCA. Nah, kelompok kami akun yang mungkin akan mengalami distorsi. Nah, akun yang mengalami distorsi ini adalah akun yang nominalnya itu mengalami kenaikan atau penurunan melebihi batas materialitas, yang dimana batas materialitasnya itu 10%. Nah, sebelum kita menganalisis terkait salah satu per akun itu, akan dijelaskan terlebih dahulu terkait aset ini oleh Disa. Terima kasih. Baik, jadi di sini kelompok kami melakukan analisis akuntansi terhadap akun aset pada PT Bank Sentral Asia atau Bank BCA. Nah, dapat dilihat di sini bahwa total aset Bank BCA secara keseluruhan itu mengalami kenaikan sebesar 17%, yang mana dari kenaikan aset ini tuh
akun efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali ini mengkontribusikan kenaikan yang paling besar, yaitu kenaikannya tuh sangat tajam, yaitu mencapai 1.400%. Nah, menurut analisis kelompok kami, kenaikan aset-aset pada Bank BCA ini tuh dengan alasan untuk likuiditas perusahaan. Nah, seperti yang kita tahu, likuiditas itu merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban bayar utang yang akan jatuh tempo, atau dalam hal aset ini atau likuiditas aset ini berarti terkait seberapa likuidkah aset yang dimiliki Bank BCA. Nah, berarti terkait likuiditas aset ini tuh terkait bagaimana sih Bank BCA ini atau seberapa lama atau seberapa cepat Bank BCA ini tuh dapat mengkonversi atau mengubah asetnya tuh menjadi kas. Nah, terkait peningkatan likuiditas Bank BCA ini tuh, Bank BCA menempatkan dananya itu pada efek-efek berupa obligasi pemerintah, serta penempatan pada instrumen-instrumen jangka pendek yang berisiko rendah, termasuk di dalamnya surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan per akunnya mulai dari yang atas, yaitu kas dan pada Bank Indonesia. Nah, sebenarnya akun kas dan giro pada Bank Indonesia ini terpisah, tapi di sini tuh digabung, namun sama saja. Nah, untuk gabungan keduanya di sini tuh nominalnya ada 51,1 triliun. Nah, dari total ini tuh kasnya tuh sebesar 24,3 triliun, untuk akun aset giro pada Bank Indonesia tuh sebesar 27,5 triliun. Nah, untuk yang pertama adalah akun kas. Nah, untuk akun kas diri ini tuh mengalami penurunan sebesar 4,3% dari tahun 2019. Nah, penurunan akun kas pada Bank BCA ini disebabkan oleh berkurangnya aktivitas bisnis pada Bank BCA akibat adanya pandemi. Seperti yang kita tahu, adanya pandemi ini tuh mengganggu sektor perekonomian di negara kita, begitu juga dengan negara-negara lainnya. Nah, yang menyebabkan kas turun juga karena adanya penyesuaian jam operasional kantor cabang pada area-area tertentu, kemudian karena adanya penyediaan layanan dari Bank BCA yang diubah dari konvensional menjadi digital, atau dalam kata lain itu transaksi atau layanan-layanan itu berubah menjadi via online, seperti itu. Kemudian akun giro pada Bank Indonesia. Nah, saldonya tadi ada 27,5 triliun, yang mana akun giro pada Bank Indonesia ini mengalami besar 6%, itu penurunan 20 triliun. Nah, penurunan pada itu, penurunan persyaratan GWM dari Bank Indonesia untuk mendukung kecukupan likuiditas minimum yang harus dipelihara oleh perbankan dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia. Nah, seperti yang saya analisis di CALK Bank BCA ini, untuk akun aset, kas, dan giro pada Bank Indonesia ini tuh didominasi dalam bentuk mata uang rupiah, yaitu dari total nominal kas sebesar 24,3 triliun tadi, sebesar 23, triliun itu berupa mata uang rupiah, serta sisanya itu dalam bentuk valuta asing. Kemudian untuk akun giro pada Bank Indonesia tadi nominalnya adalah 27,5 triliun, dan untuk 24,6 triliunnya itu dalam bentuk mata uang rupiah, dan sisanya dalam bentuk valuta asing. Nah, selanjutnya ada akun giro pada bank lain. Nah, pada akun aset ini itu Bank BCA menempatkan dananya pada bank-bank terkemuka di luar negeri. Jadi berbeda dari akun kas dan giro pada Bank Indonesia tadi, untuk akun giro pada bank lain ini tuh porsinya lebih besar ke valuta asing, yaitu dari nominal 11,9 triliun ini 11,6 diantaranya tuh dalam bentuk valuta asing, dan sisanya sekitar 300 miliar dalam bentuk mata uang rupiah. Nah,
di akun giro pada bank lain ini tuh mengalami kenaikan sebesar 13,8 triliun dari tahun 2019. Namun jika dilihat dari porsinya terhadap total aset, yaitu relatif stabil dibanding tahun lalu, di mana 2018 itu porsi giro pada bank lain ini tuh sebesar 1%, kemudian di 2019 sebesar 1,1%, dan di 2020 tuh masih tetap 1,1%. Jadi meskipun kenaikan nominalnya tuh naik, namun porsi untuk dari total asetnya itu relatif stabil. Untuk akun-akun selanjutnya akan dilanjutkan penjelasannya oleh teman saya, Hilbredi. Baik, terima kasih Lisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait akun penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain. Akun penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain ini terjadi peningkatan sebesar 53,3% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Penempatan tersebut sebagian besar berjangka pendek dengan tenor kurang dari 3 bulan. Hal ini merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian BCA dalam mengelola likuiditas demi memastikan ketersediaan likuiditas jangka pendek. Selanjutnya, akun efek-efek. Akun efek-efek juga terjadi peningkatan yang cukup besar, yaitu sebesar 122,5%. Hal ini merupakan hasil dari likuiditas BCA yang sangat memadai dan didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga yang solid serta permintaan kredit yang terbatas. Tapi akun efek-efek ini terbagi atas 2 kategori, yaitu kategori pertama, efek-efek untuk tujuan investasi, dan yang kedua, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali. Pada efek-efek untuk tujuan investasi ini terdapat 3 item. Item pertama yaitu SBBI, SDBI, dan SBI Syariah. Item kedua obligasi pemerintah. Serta item ketiga itu efek-efek lainnya. Kontribusi paling besar dari efek-efek untuk tujuan investasi ini yaitu berasal dari obligasi pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Akis. Oh ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tentang efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali. Nah, ini kenapa kami highlight itu karena emang ini peningkatan yang paling signifikan sebesar 1.433,2%, peningkatan yang sangat tinggi, yang emang kami dari awal itu emang highlight-nya ke situ, kok bisa meningkatnya itu segitu banyaknya gitu. Nah, ternyata setelah dijelaskan di CLK itu, mengapa perusahaan BCA membeli banyak efek-efek itu karena emang mempunyai tujuan untuk tadi yang sudah dijelaskan, mayoritas untuk tujuan likuiditas dan juga untuk ini tuh mayoritasnya berupa obligasi pemerintah yang periodenya itu juga singkat. Ada yang cuma 1 bulan, kurang dari 3 bulan, terus ada yang setahun juga. Dan biasanya kan obligasi pemerintah itu resikonya rendah, bahkan risk free gitu. Makanya perusahaan BCA itu membeli dengan banyak itu terkait dengan kebijakannya dari Bank BCA itu sendiri. Terus yang kedua ada yang di bawahnya itu ada kredit yang diberikan. Nah, di sini tuh kredit yang diberikan itu ada macam-macam. Jadi kalau dijelaskan di sini itu ini sudah kredit yang diberikan secara ini semuanya gitu. Kredit yang diberikan itu ada kredit yang diberikan untuk UMKM dan komersial, ada yang diberikan untuk konsumer gitu, ada juga yang lainnya seperti kayak industri gitu. Nah, kredit yang diberikan itu mengalami secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar minus 2,1%. Nah, portofolio kredit ini ditopang oleh pertumbuhan positif dari kredit korporasi. Jadi untuk kredit korporasi itu malah mengalami kenaikan. Sedangkan untuk kredit yang konsumer mengalami penurunan di tahun 2020 karena adanya dampak pandemi COVID. Nah, setelah adanya kejadian tersebut, Bank BCA itu merestrukturasi terkait kredit tersebut. Nah, Bank BCA itu melakukan restrukturasi terhadap kredit yang diberikan kepada konsumer dengan memperpanjang tenornya gitu. Jadi nasabah itu nggak terlalu kalang kabut kalau tiba-tiba tagihan kreditnya itu dengan tenor yang lebih sedikit. Makanya
Bank BCA itu melakukan restrukturisasi perpanjangan tenor gitu. Nah, selanjutnya terkait dengan cadangan kerugian penurunan nilai dan yang lainnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izin untuk menjelaskan terkait aset tetap dan cadangan kerugian penurunan nilai. Pertama terkait aset tetap. Di sini aset tetap dari tahun 2019 dan 2020 ini mengalami kenaikan dari mana dari 20,8 triliun sampai dengan 21,9 triliun. Sehingga kenaikannya kurang lebih sekitar 5,09 atau dibulatkan sekitar 5,1%. Nah, terkait aset tetap yang dimiliki oleh Bank BCA ini, ternyata kenaikan tersebut diakibatkan oleh adanya dua pos, yaitu antara lain pos aset hak guna dan ada kenaikan pada pos perlengkapan dan peralatan kantor. Nah, di mana sebagian besar aset tetap tersebut yang mengalami kenaikan antara lain tanah dan bangunan, investasi jaringan berupa ATM, edisi, dan investasi dalam teknologi informasi atau TI, serta aset tetap pendukung jaringan lainnya yang dicatat pada pos perlengkapan dan peralatan kantor. Nah, terkait alasan tadi itu, kenapa mengalami kenaikan? Karena dalam CHLK tersebut dijelaskan atau saya mengutip bahwa guna memberikan layanan perbankan transaksi yang andal dan berkualitas serta meningkatkan efisiensi usaha, BCA terus melakukan investasi, terutama di area digital. Nah, BCA melakukan berbagai investasi pada jaringan perbankan dan infrastruktur teknologi informasi sebagai langkah strategis untuk mendukung peningkatan jumlah nasabah dan memperluas ekosistem pembayaran. Nah, sehingga Bank BCA ini mengalami kenaikan ini memiliki tujuan gitu untuk seperti tadi untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada nasabahnya. Nah, selain itu pada tahun 2020 adanya belanja modal ini yang seperti tadi adanya kenaikan pos pada aset hak guna serta perlengkapan dan peralatan kantor yang mencapai kurang lebih sekitar 3,8 triliun, di mana pengeluaran terbesarnya yaitu antara lain untuk investasi dalam infrastruktur teknologi informasi dan investasi jaringan perbankan cabang. Seperti yang tadi, ada investasi dalam bentuk ATM, edisi, serta pengembangan online channels. Itu sejalan yang seperti tadi yang disebutkan, yang saya sebutkan bahwa untuk terutama BCA terus melakukan investasi terutama di area digital. Sehingga pada tahun 2020 ini BCA selalu mengeluarkan investasi besar-besaran terkait investasi tersebut guna untuk memberikan layanan yang berkualitas. Nah, seperti tadi, lalu aset hak gunanya terkait yang peningkatan yang terkait peningkatan aset tetap yang disebabkan oleh pos aset hak guna dan perlengkapan dan peralatan kantor tersebut, di mana aset hak guna yang mengalami signifikan itu terletak pada akun bangunan, gitu. Bangunan yang jumlah signifikan sekitar 1.292.805, dan pada pos perlengkapan dan peralatan kantor terdapat penambahan sebesar 1.720.323, dan akun-akun lain juga mengalami penambahan namun kurang relatif tidak besar. Selain itu juga dengan demikian aset tetap ini sudah disesuaikan dengan pencatatan sesuai dengan PSAK 16 dan PSAK 73, yang PSAK 73 terkait sewa atau leasing tersebut. Dan adanya penerapan PSAK 73 ini mengalami penaikan namun tidak terlalu signifikan, terutama pada aset hak guna berupa bangunan. Selanjutnya terkait aset tetap, selanjutnya pada
cadangan kerugian penurunan nilai. Mungkin pada slide 4. Tolong ke slide selanjutnya. Terkait CKPN, jadi terkait CKPN ini sebenarnya ini bukan akun aset ya, terkait ya kontra aset gitu, kontra akun gitu, akun aset terutama pada aset keuangan, di mana CKPN ini secara singkat mengalami kenaikan yang signifikan karena seperti tadi aset-aset keuangan ini dibeli banyak, seperti tadi ada efek-efek yang dibeli dan seterusnya, sehingga CKPN ini juga ikut meningkat, sehingga bisa dikatakan semakin kenaikan aset keuangannya ini besar, maka CKPN-nya juga meningkat gitu. Dan CKPN ini meningkat untuk menghindari adanya gagal risiko terkait dengan investasi tersebut. Ya, terkait penjelasan saya terkait aset tetap dan CKPN, selanjutnya saya serahkan kepada Aklis. Ya, terima kasih teman-teman. Jadi dapat disimpulkan dari hasil analisis kelompok kami, terdapat beberapa akun yang memang tidak melebihi batas materialitas, yaitu batasnya akan di 10%. Jadi sehingga menurut kami tidak ada distorsi. Karena apa? Karena di CLK juga tidak dijelaskan terkait, oh ini tuh akun ini tuh naik atau turun tuh sebabnya karena apa. Itu nggak dirinci secara spesifik, cuma menjelaskan terkait akun ini naik segini, cuma nominalnya aja nggak ada penjelasan secara spesifik. Jadi menurut kami tidak ada distorsi seperti yang kayak aset tetap itu yang tadi emang tujuannya untuk peningkatan layanan dan juga CKPN cadangan kerugian itu yang emang dia itu naik, ya emang naik karena emang